wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Rana Tumiur Maulice Simorangkir SE MM. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendugaan Statistika Sampling dan Distribusi Sampling. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Widya Wulandari. Saya Muhammad Ganal Fauzan. Saya Rizky Atullah. Saya Nikodemus Reksi Aldianto. Pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama itu sampling distribution adalah distribusi probabilitas suatu statistik dari sampel. Yang kedua itu membantu memahami variabilitas rata-rata sampel terhadap rata-rata populasi. Yang ketiga, distribusi sampling dipengaruhi oleh ukuran sampel, populasi, dan metode sampling. Yang B itu tujuan. Yang pertama, apa itu distribusi sampling? Yang kedua, apa prinsip dasar distribusi sampling? Yang ketiga, bagaimana distribusi sampling proporsi bekerja? Pembahasan. Konsep dasar distribusi sampling. Yang pertama, distribusi sampling adalah distribusi probabilitas dari statistik sampel seperti rata-rata yang dihitung dari sejumlah sampel acak suatu populasi. Yang kedua, distribusi sampling digunakan untuk memahami hubungan antara sampel dan populasi. Contoh, PTX dengan 7 karyawan. Upah rata-rata dihitung dari kombinasi 4 sampel karyawan. Total kombinasi sampel C 7,4 sama dengan 35, menghasilkan distribusi rata-rata sampel. Visualisasi distribusi sampling. Distribusi frekuensi rata sampel menampilkan jumlah kemunculan setiap rata-rata sampel. Yang kedua itu distribusi probabilitas rata-rata sampel menampilkan peluang dari setiap rata-rata sampel berdasarkan kombinasi yang mungkin. Selanjutnya, grafik distribusi frekuensi rata-rata sampel. Grafik batang pertama menunjukkan distribusi frekuensi rata-rata sampel. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan nilai rata-rata sampel 7,5, 7,75, 8, 8,25, dan 8,5. Sumbu Y menunjukkan jumlah frekuensi dari masing-masing rata-rata sampel. Contoh, nilai rata-rata sampel 8 memiliki frekuensi tertinggi, yaitu 13, yang berarti kombinasi sampel dengan rata-rata 8 muncul paling sering dari seluruh kombinasi yang ada. Yang kedua adalah grafik distribusi probabilitas rata-rata sampel. Grafik batang kedua menggambarkan distribusi probabilitas dari rata-rata sampel. Probabilitas dihitung dengan membagi frekuensi masing-masing rata-rata dengan total kombinasi sampel, 35 kombinasi. Pada grafik ini, sumbu X menunjukkan nilai rata-rata sampel yang sama, 7,5, 7,75, 8, 8,25, dan 8,5. Sumbu Y menunjukkan probabilitas atau peluang kemunculan masing-masing rata-rata sampel. Contoh, probabilitas rata-rata sampel 8 adalah 0,3714 atau 37,14%, yang menunjukkan bahwa rata-rata paling mungkin muncul dari seluruh kombinasi yang ada. Kesimpulannya, dari kedua grafik dapat disimpulkan bahwa rata-rata sampel cenderung terdistribusi secara simetris dan mendekati bentuk distribusi normal, di mana nilai tengah memiliki frekuensi dan probabilitas tertinggi. Hal ini mendukung teori bahwa semakin banyak sampel yang diambil, distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal, sesuai dengan dalil batas memusat. Selanjutnya, distribusi sampling beda rata-rata. Definisi mengukur perbedaan rata-rata dua populasi berdasarkan distribusi normal. Rumus. Mu X1 kurang X2 sama dengan mu1 kurang mu2. Delta X1 kurang X2 sama dengan akar delta 1 pangkat 2 per N1 tambah delta 2 pangkat 2 per N2. Contoh kasus 1. Merek lampu A rata-rata 4.500 jam, deviasi 500. 2. Merek lampu B rata-rata 4.000 jam, deviasi 400. Jawaban. Rumusnya
mu X1 kurang X2 sama dengan mu1 kurang mu2. Nilai 4.500 kurang 4.000 dan hasilnya 500. Delta X1 kurang X2. Akar 2.500 tambah 1.600 sama dengan 4. Nilai Z 600 kurang 500 per 64 sama dengan 1,56. Probabilitas Z sama dengan 1,56. Sila 44,06%. P dalam kurung X1 kurang X2 lebih besar dari 600 sama dengan 50. Distribusi sampling proporsi. Definisi distribusi probabilitas dari proporsi sampel P sama dengan X per N, delta P sama dengan akar P 1 min P per N. Contoh kasus itu dari 1000 mobil, ada 100 yang rusak. Nah, P sama dengan 10%. Jawabannya, proporsi P nilainya itu 100 per 1000 sama dengan 0,1. Delta P nilainya itu akar 0,1 min 0,9 per 500 sama dengan 0,013. Z skornya itu 0,12 min 0,1 per 0,013 sama dengan 1,54. Probabilitas nilai Z sama dengan 1,54. Nilainya itu 43,82%. P dalam kurung P lebih besar 0,12. Nilainya itu 50. Kesimpulan. Sampling membantu memahami variabilitas data populasi. Yang kedua, teknik sampling yang baik hemat biaya, waktu, dan menghasilkan data akurat. Yang ketiga, prinsip penting, keacakan, ukuran sampel cukup, dan metode sesuai populasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.